Baik para remaja sekalian, selamat siang. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah mengenai faith development. Bagaimana kita mengembangkan iman kita. Di slide yang pertama sudah ditampilkan ada dua gambar, seorang bayi dan juga seorang tua yang dalam kondisi disalib. Gambar ini disimpan saja, nanti akan saya jelaskan di akhir khotbah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan bersama-sama tundukkan kepala di dalam doa supaya kita mohon perlindungan Tuhan. Allah Roh Kudus yang menyertai kami dan mencelikkan kami dengan segala pengetahuan dari firman-Mu, kami memohon penyertaan Engkau untuk menuntun kami ketika kami akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan pada siang hari ini, supaya firman yang kami dengarkan, yang disampaikan boleh bekerja dalam hidup kami dan membuahkan hasil yang baik ketika kami mau tekun mengerjakannya. Kami mohon hikmat dan penyertaan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai pembahasan kita. Di slide yang kedua kita akan melihat bahwa kita akan membahas mengenai iman ini. Yang pertama adalah dasar dari firman Tuhan. Yang kedua gambaran pemahaman tentang iman. Yang ketiga adalah kondisi iman yang seharusnya. Kemudian yang keempat kenyataan terburuk dari kondisi iman. Kemudian yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi iman. Yang keenam cara meningkatkan iman. Dan yang ketujuh tantangan iman. Oke, slide yang ketiga kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kita mulai dari pembacaan kita dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penguatan buat kita. Ibrani 5 ayat 11-14 sangat gamblang menyatakan bagaimana kita harus bertumbuh di dalam iman. Jangan kita menjadi orang seperti anak kecil yang hanya masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Padahal kalau kita mau melihat dari ketika kita mengalami kelahiran baru sampai dengan saat ini, bisa dihitung masing-masing berapa tahun. Kalau itu sudah waktu yang cukup lama, maka seharusnya iman kita harus meningkat. Tidak lagi menjadi iman seperti anak kecil, tetapi menjadi iman seperti orang dewasa yang siap menerima makanan yang keras, karena sudah dilengkapi dengan panca indera yang lebih kuat dan lebih lengkap. Bagaimana Tuhan membentuk kita melalui hamba-hamba Tuhan di gereja, melalui ibadah, melalui saat teduh, melalui firman, melalui doa, melalui persekutuan. Seharusnya itu meningkatkan iman kita. Karena itu kita akan belajar tentang iman pada pagi hari ini. Pada siang hari ini kita akan melihat di slide yang kelima mengenai gambaran pemahaman kita tentang iman. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama sangat dijelaskan mengenai pengertian iman. Saya akan bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ saya tampilkan ada dua gambar, seorang anak kecil yang dilempar ke udara oleh ayahnya. Dan gambar yang kedua adalah dua orang anak kecil yang berada di dalam gua yang gelap. Dan kita akan belajar dari dua gambar ini untuk memahami mengenai arti dari iman. Yang pertama, gambar yang pertama adalah anak kecil yang dilempar ke udara. Dia merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Awalnya, kalau mungkin anak ini bisa berbicara, dia mungkin pernah melihat temannya diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Dan dia melihat temannya itu merasa senang berada di dalam sensasi melayang di udara. Ketika anak tersebut mempunyai keinginan, mempunyai harapan
untuk bisa menikmati bagaimana sensasi dilempar ke udara oleh ayahnya, itu adalah harapan. Dan pada ketika dia menginginkan harapan tersebut, dia belum melihatnya, dia belum merasakannya. Dia hanya mencoba untuk memimpikan hal itu. Ketika dia mencoba untuk memimpikan hal itu, dia mempunyai keinginan kuat untuk bisa terwujud. Dan untuk mewujudkannya, dia perlu meletakkan dasar. Dasar inilah yang disebut iman. Yaitu apa? Dia mencoba meletakkan dasar, yaitu kepercayaannya yang penuh kepada ayahnya, bahwa ayahnya sanggup memenuhi apa yang menjadi harapannya. Kemudian dia akan mencoba untuk mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin seperti temannya dilempar ke udara dan merasakan sensasi nikmatnya dilempar ke udara. Dan itu adalah wujud dari langkah imannya dia. Dari kepercayaan yang penuh kepada ayahnya, dia melangkah dengan mengatakan kepada ayahnya ingin dilakukan seperti temannya. Dan ketika ayahnya mengetahui maksud dari anaknya, kemudian keinginan dari anaknya tersebut dikabulkan, dan si anak tersebut bisa menikmati sensasi nikmatnya dilempar ke udara, dan dia mewujudkan harapannya pada saat itu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika si anak ini menginginkan, mengharapkan dilempar ke udara dan merasakan sensasi nikmatnya hal itu, saat itu dia belum bisa merasakan, belum bisa melihat. Dia baru memimpikan, dia baru merindukan di dalam hati dan pikirannya. Tetapi ketika dia mencoba membuktikan nikmatnya itu di dalam pikiran dan hatinya, itulah yang disebut iman. Dan tinggal mewujudkannya, tinggal dia perlu melangkahkan iman dengan meminta ayahnya untuk melakukan hal tersebut. Gambar yang kedua, dua orang anak kecil yang tersesat di dalam gua yang gelap, mereka tidak bisa keluar. Anak yang pertama akan menempuh jalan iman, di mana dia meletakkan dasar imannya ketika dia berada di dalam gua tersebut. Dia mendengarkan gemercik suara air di dalam gua tersebut, sehingga dia berpikir bahwa gemercik suara air tersebut adalah aliran sungai, dan dia berpikir kemudian bahwa aliran sungai ini pasti akan keluar dari gua, sehingga dia mendasarkan kepercayaan dia untuk keluar dari gua tersebut kepada aliran sungai tersebut. Kalau saya mengikuti aliran sungai ini, pasti harapan saya akan terwujud, yaitu saya akan bisa keluar dari gua. Dan ketika dia mendasarkan pada gemercik air, suara aliran air, itulah iman. Ketika dia mulai melangkahkan kaki mendekati tepian sungai di dasar gua tersebut, itulah langkah iman. Ketika dia mulai menyusuri aliran tersebut, mengetahui aliran ini ke kanan atau ke kiri, dan akhirnya ketika dia menekuni itu semua, dia bisa melihat secercah sinar, seberkas cahaya, dan itu adalah mulut gua. Dan akhirnya anak ini bisa keluar dari gua tersebut. Harapannya terpenuhi karena dia meletakkan dasar iman, mewujudkannya dalam perbuatan, dan akhirnya dia bisa menemukan harapannya. Tapi anak yang kedua adalah anak yang penuh dengan kekhawatiran. Ya, sekalipun dia mendengarkan gemercik air, tapi dia terpengaruh dengan kondisi sesaat pada gua tersebut yang gelap, yang tidak bisa melihat ke sana kemari, dan kekhawatirannya itu mempengaruhi dirinya sehingga dia tidak berani untuk melangkah. Dia berpikir, kalau saya melangkah nanti kalau saya kejeblos masuk ke dalam lubang bagaimana ya? Akhirnya si anak ini tidak bisa keluar dari gua karena ketakutannya. Kenapa? Dia tidak mempunyai iman. Dia tidak mempunyai iman yang didasarkan kepada aliran air yang mengalir di gua tersebut yang dia dengar. Ketakutannya sangat menghantui dia, sehingga dia tidak berani melangkah. Ya, akhirnya anak yang kedua selama-lamanya akan berada di dalam gua tersebut, bahkan mungkin dia akan mati di sana. Itulah yang bisa menggambarkan mengenai pengertian. Kita akan melihat ke slide yang ke-6. Ini adalah gambaran tentang iman yang lebih gamblang dengan pengertian yang tadi sudah kita bahas.
Jadi iman itu seperti batu-batu yang keras dan kuat yang dipakai untuk membangun fondasi. Orang yang ingin membangun fondasi, membangun rumah, dia akan memikirkan terlebih dahulu adalah fondasinya, ya, dasarnya. Dan orang tersebut mempunyai harapan. Saya besok kalau mempunyai rumah, saya ingin rumah saya mempunyai atap joglo. Ya, karena kita tinggal di Jawa, populernya adalah rumah dengan atap joglo. Saat itu dia belum melihat atap rumah joglo, tapi dia mulai membangun fondasinya terlebih dahulu. Dia bangun, pilih batu-batu yang kuat untuk membangun fondasi rumah yang kuat. Nah, kemudian dia mulai menyusun batu bata di atasnya. Dia mulai menyusun pilar-pilar di atasnya supaya pilar-pilar ini bisa menjadi penyangga atap joglo. Nah, pilar-pilar yang dia buat, batu bata yang dia susun, itulah yang disebut perbuatan atau langkah iman. Dan akhirnya setelah semuanya siap, fondasi siap, pilar siap, batu bata siap, sehingga rumah tersebut bisa menampung atap yang berupa joglo. Atap yang berupa joglo ini adalah harapan. Jadi kalau kita melihat di situ bahwa fondasi yang terbuat dari batu bata itu adalah bukti dari seseorang yang ingin mempunyai rumah dengan atap joglo. Saat dia membangun, dia belum melihat atap joglo tersebut, tapi dia membayangkan, dia di dalam otaknya memikirkan, mengharapkan, menginginkan, dan mencoba untuk membuktikan di dalam dirinya bahwa suatu kelak nanti saya akan mempunyai rumah dengan atap joglo. Dan dia mulai membangun itu dengan langkah iman, dan akhirnya sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya akhirnya bisa terlihat, yaitu dia melihat dia mempunyai rumah dengan atap joglo. Itulah gambaran tentang pengertian iman yang perlu kita bersama-sama belajar. Dan kita akan melanjutkan lagi dengan slide yang ketujuh. Kita masuk ke kondisi iman yang seharusnya. Ya, inilah gambaran kondisi iman yang seharusnya yang perlu kita semua miliki, yaitu kondisi iman yang semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin teguh. Ya, digambarkan di situ orang yang berjalan meniti batu-batu bata. Awalnya mungkin hanya satu batu bata, cukup kuat untuk menampung berat badannya dia. Kemudian dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, dia belajar untuk beriman sehingga dia susun lagi menjadi 2 bata. 2 bata cukup menampung dia susun lagi dengan pengalaman hidupnya menjadi 3 bata, 4 bata, 5 bata, 6 bata. Sehingga kita bisa melihat ketika dia berada di atas 6 bata, pasti dia akan lebih kuat dan tidak mudah goyah. Itulah yang kita harapkan dari yang namanya faith development. Perkembangan pertumbuhan iman adalah seperti itu. Sehingga semakin lama kita menjadi semakin kuat. Bukan yang berikut ini, slide yang ke-8. Jangan seperti ini mengenai masalah iman. Ya. Naik, kemudian bisa tiba-tiba turun drastis, naik sedikit bisa turun drastis lagi, atau bahkan digambar di sebelah kiri kita, naik turun tapi akhirnya turun sampai jatuh terjun bebas. Ini adalah kondisi terburuk tentang kondisi iman. Artinya ketika dia dalam kondisi sangat-sangat turun, dia hampir bahkan mungkin kehilangan iman. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin kita harapkan. Karena itu kita berharap supaya kita terus progresif, semakin lama semakin naik dengan perkembangan iman kita. Kita lanjutkan ke slide yang ke-9. Nah, ini adalah slide yang membantu kita. Saya siapkan
powerful image yang membantu kita untuk bisa memahami apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi iman. Di situ ada gambar dua orang. Yang pertama adalah orang yang tubuhnya diberi kelengkapan oleh Tuhan, tidak cacat, 2 tangan, 2 kaki lengkap, tetapi dia malas untuk bekerja. Dia hanya mengemis, minta sedekah dan belas kasihan dari orang. Maka orang tersebut, ya dia tidak akan pernah menjadi kaya. Orang yang memberi pun juga akan berpikir, ini orang sehat, kenapa tidak mau bekerja? Kenapa hanya mengemis? Sehingga apa yang dihasilkan? Uang recehan yang tidak seberapa untuk dia. Tetapi di gambar sebelahnya kita melihat ada seorang muda yang tidak mempunyai lengan. Mungkin dia cacat sejak dari kecilnya, tetapi dia rajin untuk bekerja, tidak menyerah dengan kondisi dia. Sehingga apa yang bisa dia kerjakan untuk bisa mendapatkan uang, maka dia menggunakan kepala dia melatih keseimbangan dia untuk membawa batu-batu, membantu tukang bangunan, dan dia mendapatkan upah yang lebih besar daripada orang yang satunya. Terbukti dia membawa tas yang mungkin berisi uang yang dia kumpulkan selama waktu itu. Jadi di sini kita melihat orang yang malas tidak akan bertumbuh imannya, tetapi orang yang rajin akan cepat sekali bertumbuh imannya. Apa penerapannya dalam kehidupan kita? Sudahkah kita rajin belajar firman Tuhan? Sudahkah kita rajin menerapkan firman Tuhan? Sudahkah kita rajin saat teduh setiap hari? Sudahkah kita rajin berdoa? Sudahkah kita rajin pelayanan? Atau sebaliknya, kita malah malas baca firman Tuhan, malas saat teduh, malas berdoa, malas pelayanan. Sudah pasti kondisi iman akan berbeda. Kembali itu semua kepada kita. Kita mau jadi orang malas atau kita mau jadi orang rajin? Oke, kita akan belajar slide berikutnya, yaitu slide yang ke-10. Apa yang mempengaruhi kondisi iman seseorang? Di situ kita melihat ada 3 macam orang. Ya, yang pertama adalah orang yang menginginkan sesuatu terjadi. Ada bola basket di depan dia. Mungkin ketiga orang ini adalah pemain basket. Orang yang pertama menginginkan mujizat terjadi. Kalau bisa saya tidak usah berbuat apa-apa dan saya bisa menang dalam perlombaan basket. Sehingga dia tidak menyentuh bola basket apapun, dia hanya menginginkan tetapi tidak ada usaha. Kemudian ada orang yang kedua, beberapa orang menginginkan bahwa kemenangan itu akan terjadi, tetapi bola tersebut hanya dipegang saja, tapi dia malas untuk melangkahkan kakinya. Sehingga dari mana kemenangan itu bisa terjadi? Tapi orang yang ketiga adalah beberapa orang membuat impiannya itu terjadi, yaitu dia menggerakkan bola basket tersebut, melangkahkan kakinya menuju ring basket, dan dia melompat dan memasukkan bola ke dalam ring. Dari situ kita bisa belajar mana orang yang bertumbuh di dalam iman dan mana yang tidak. Orang yang pasif dan konservatif adalah orang-orang yang tidak pernah bisa mengalami perkembangan iman. Karena dia pasif, dia konservatif, metodenya begini, saya nyaman begini, ya sudah begini saja. Tapi selama ini tidak pernah ada perubahan, tidak pernah ada dinamika untuk pengembangan iman dia.
Tetapi orang yang aktif dan kreatif, itulah orang-orang yang mengalami perkembangan iman. Dia menunjukkan dinamika di dalam hidupnya, bahwa kalau saya bisa mendapatkan lebih, kenapa tidak saya usahakan? Tidak hanya menerima kondisi yang ada, begitu-begitu saja tanpa perubahan, monoton. Dan dia tidak suka dengan cara seperti itu. Dia ingin cara yang aktif dan kreatif, sehingga dia bisa mewujudkan mimpinya. Bagaimana dengan kita berkaitan dengan hal itu? Apakah kita menjadi remaja-remaja yang pasif, konservatif, gitu-gitu saja tanpa ada perubahan, atau kita menjadi remaja yang aktif dan kreatif, yang siap mengalami perubahan-perubahan zaman, siap menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan, siap menghadapi tantangan, karena dia selalu aktif dan kreatif. Oke, kita lanjutkan ke slide yang ke-11. Ada dua gambar juga, dua orang juga, yang di sini menunjukkan perbedaan mengenai kualitas dari orang tersebut. Sama-sama orang ini berhadapan dengan tembok yang tinggi, yang tidak mudah untuk dijebol. Padahal mereka sedang menginginkan melihat apa sih di balik tembok tersebut. Taruh kata di balik tembok tersebut adalah digelar pertandingan sepak bola. Orang yang pertama adalah orang yang gampang menyerah. Oh, ada tembok besar menghalangi saya nggak bisa melihat pertandingan sepak bola. Ya sudah, dia hanya diam saja, menyerah. Tetapi berbeda dengan orang yang kedua. Orang yang kedua mau belajar dan dia inovatif, sehingga tembok yang besar tidak menjadi halangan buat dia, karena dia mau belajar. Sehingga dia susun-susun bukunya yang dia pelajari, dan itu dijadikan tempat pijakan dia sehingga dia bisa melihat pertandingan sepak bola. Di sini kita melihat orang yang mau belajar itu pertumbuhan imannya akan lebih cepat dibanding orang yang gampang menyerah. Orang yang punya inovasi itu pertumbuhan imannya menjadi lebih cepat dibanding orang yang gampang menyerah. Semakin banyak hal positif yang kita pelajari, maka semakin kaya pengetahuan kita. Demikian juga dengan iman kita. Semakin banyak buku-buku rohani yang saya pelajari, semakin banyak firman Tuhan yang saya pelajari, semakin banyak ayat-ayat hafalan yang saya pelajari, maka semakin banyak yang saya dapatkan, dan saya bisa terapkan itu di dalam kehidupan saya. Orang yang mau belajar dan inovatif adalah orang-orang yang perkembangan imannya akan menjadi pesat dibanding dengan orang yang gampang menyerah. Masih ada lagi di slide yang ke-12. Ada dua gambar di situ, dan ada dua kelompok tipe orang di situ. Ya. Orang yang pertama adalah orang yang berbaju kuning. Dia adalah pelari, dan dia ingin mengikuti pertandingan lari. Harapannya adalah dia harus menjadi pemenang di dalam pertandingan lari. Karena itu dia menyusun kepercayaannya dengan perbuatan iman, yaitu dia lari, latihan. Walaupun hujan, badai, dia tetap lari. Dia keluar dari zona nyaman dia. Sementara kelompok yang lain yang juga pelari, yaitu 3 orang, berpikir berbeda. Ah, ngapain sih susah-susah untuk jadi pemenang? Latihan yang sudah dikerjakan di ruang tertutup aja udah cukup lah. Sekarang hujan-hujan, badai-badai, ngapain berlari? Mendingan kita ngopi-ngopi. Ketiga orang ini adalah orang yang menikmati zona nyaman. Dan kita akan melihat di gambar yang bawah, hasilnya menjadi sangat
berbeda. Orang yang menikmati zona nyaman dan tidak mau keluar dari zona nyaman tidak akan pernah menjadi pemenang. Tetapi orang yang mau keluar dari zona nyaman, mau berlatih, mau menghadapi tantangan, tidak pernah mengeluh dengan tantangan yang ada, imannya menjadi kuat dan dia akan menjadi pemenang. Dan kita melihat dari gambar tersebut berbicara banyak kepada kita. Seperti apakah tipe kita? Apakah kita orang yang sangat menikmati zona nyaman? Saat ini saya berada di Indonesia. Negerinya subur, iklimnya kondusif. Ya, saya beribadah saja. Itu adalah orang-orang yang tinggal dalam zona nyaman, tidak ada greget untuk mengembangkan. Ya sudah, dia menikmati zona nyaman itu. Tetapi orang yang lain, oh betul, saya memang mengalami zona yang nyaman di Indonesia saat ini. Tapi zona nyaman yang Tuhan berikan kepada saya untuk hidup di Indonesia, inilah kesempatan bagi saya untuk mengembangkan pelayanan, untuk bekerja lebih keras lagi untuk Tuhan, giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mumpung zonanya masih nyaman. Akan sangat berbeda hasilnya. Orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, begitu ada tantangan, begitu ada hambatan, sudah, dia akan gampang menyerah. Tetapi orang yang mau keluar dari zona nyaman, siap menghadapi tantangan di depan, ketika ada hambatan muncul, dia selalu akan putar otak, pasti ada jalan keluar, dan dia tidak menyerah. Kondisi seperti inilah yang akan membedakan perkembangan iman dari para remaja semua. Mana yang akan kita pilih? Lanjut ke slide yang ke-13. Ada 3 gambar di sini, ya. Dan di sini berbicara menyangkut masalah apakah seseorang mengejar kefanaan atau seseorang mengejar kekekalan. Itu semua adalah pilihan. Di sini kita melihat di gambar yang paling atas itu adalah seorang yang masih muda. Dia terus-menerus mengejar harta, uang, karena dia masih mempunyai energi yang cukup untuk berlari, bekerja keras dan sebagainya. Dia terus mengejar terus. Kemudian setelah dia beranjak lebih dewasa, dia sudah mengumpulkan uang hasil kerja payah dia, sehingga dia mempunyai banyak cukup uang, tapi dia masih belum puas, terus mengejar uang terus mengejar harta terus. Sampai akhirnya dia setelah menginjak usia tua, banyak harta yang dia kumpulkan, banyak uang yang dia kumpulkan, tapi dia sudah berada di tepi hidupnya, di tepi jurang kehidupannya. Artinya apa? Sepenuh hidupnya dipakai hanya untuk mengejar barang yang fana. Ketika di hadapannya adalah ada jurang yang kemudian akan mengakhiri hidupnya, semua uang yang dia dapatkan menjadi percuma saja. Orang yang mengejar barang-barang yang fana tidak akan bertumbuh imannya. Tetapi orang yang mengejar kekekalan, di mana Tuhan ada, dialah yang akan bertumbuh iman. Apakah selama ini kita sebagai remaja mengejar barang fana atau mengejar barang yang kekal? Mengumpulkan harta duniawi yang fana atau menggunakan harta duniawi untuk kekekalan? Suatu mindset yang berbeda. Mana yang mau kita pilih? Karena itu mari kita pikirkan lebih lanjut. Apa itu barang-barang kekal selama kita hidup di dunia ini? Firman Tuhan, ya, buah roh, ya, doa, pelayanan untuk kebaikan orang lain, mengasihi dan sebagainya. Apa itu barang-barang yang fana?
uang, kenikmatan dunia, gemerlapnya dunia, dan sebagainya. Mana yang mau kita pilih? Bukannya kita tidak boleh mencari uang, bukannya kita tidak boleh menikmati nikmatnya dunia, bukan. Tetapi selalu harus ada sesuatu yang kekal yang bisa saya gunakan melalui barang-barang yang fana ini. Oke, slide berikutnya, slide yang ke-14, kita akan melihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi iman. Di situ ada orang yang sedang melangkah melewati jurang, di mana di dasar jurang itu adalah ada duri-duri yang tajam yang siap menghunus tubuhnya. Tapi dia dengan tekad yang kuat melompat ke tepi yang sebelahnya. Di situ menunjukkan bahwa orang yang mengalami ketakutan, orang yang tidak berani melompat, orang yang tidak berani melangkah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak akan mengalami pertumbuhan iman. Tetapi orang-orang yang berani melangkah dari zona nyaman, melangkah menuju ke tempat yang pertumbuhan imannya menjadi lebih hebat, itulah yang akan mengalami pertumbuhan iman. Berkali-kali Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dan juga kepada kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena memang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tidak akan pernah menumbuhkan iman kita. Tetapi orang yang berani melangkah di dalam iman, itulah yang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan iman. Kemudian slide yang ke-15, apa yang bisa mempengaruhi kita bertumbuh di dalam iman? Kita melihat ada satu gambar yang cukup menarik mengenai 2 ekor keledai yang masing-masing diikat lehernya dan di depan mereka ada rumput segar. Ketika mereka mencoba untuk egosentris, egoisme, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan rumput tersebut karena talinya sangat pendek, sehingga satu berjalan ke kanan, satu berjalan ke kiri, akhirnya dua-duanya tidak bisa menikmati rumput yang segar. Sekalipun mereka berusaha dengan sekuat tenaga, tali kekangnya sangat kuat sehingga mereka tetap tidak bisa meraih rumput yang segar. Akhirnya keduanya kelelahan dan bertemu di tengah-tengah, mencoba untuk berunding, mencoba untuk bekerja sama. Bagaimana bisa mencapai harapan kita? Bagaimana supaya kita bisa mencapai keinginan kita makan rumput segar? Nah, kemudian mereka menyepakati berdua, mereka jalan ke sebelah kiri, memakan rumput di situ bersama-sama. Setelah selesai mereka berjalan ke kanan, memakan rumput di sebelah kanan dan menyelesaikannya dengan baik sehingga kedua-duanya kenyang tanpa ada percekcokan, tanpa ada permusuhan. Jadi kondisi iman yang datar atau menurun itu kalau orang tersebut bersikap egosentris. Segala sesuatu untuk saya. Kalau tidak ada keuntungan buat saya tidak mau. Nah, kalau pelayanan di dalam gereja diisi dengan orang-orang yang egosentris, maka tidak akan pernah berjalan. Karena pelayanan membutuhkan pengorbanan. Sehingga yang bisa menumbuhkan iman kita adalah kalau kita mau melakukan kerjasama, kolaborasi satu dengan yang lain, mau menerima, mau memberi, mau bekerja sama, bahu membahu, membangun pelayanan, membangun iman kita dan sebagainya. Baik, itu adalah faktor-faktor yang bisa kita pelajari. Sebenarnya masih banyak sekali faktor yang bisa kita data, tapi kita lanjutkan aja ke slide berikutnya. Nah, bagaimana kita mengembangkan iman? Ya, ini yang penting. Ya, bagaimana cara kita mengembangkan iman? Yang pertama adalah lakukanlah faktor-faktor yang mengembangkan iman. Tadi sudah disebutkan ya dari gambar-gambar tadi, rajin, ya, kemudian aktif, kreatif, mau belajar inovatif, keluar dari zona nyaman,
mengejar kekekalan, ya, kemudian berani mengambil langkah iman, kemudian mau bekerja sama, lakukan semuanya itu, lakukan dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Nah, ketika melakukan langkah-langkah iman, langkah-langkah mengembangkan iman, maka kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan pengalaman iman yang telah dialami, yang telah kita buktikan sendiri. Nah, ingat, pengalaman iman tersebut kemudian kita jadikan batu iman. Pengalaman iman yang sudah kita dapatkan, kita jadikan batu iman. Sesederhana apapun pengalaman iman tersebut, jadikanlah itu batu iman. Walaupun itu mungkin hanya batu yang ukurannya tidak besar, tidak ada masalah. Jadikanlah itu batu iman. Dengan tekun dan rajin, jadikanlah itu batu iman. Kemudian langkah selanjutnya, proses selanjutnya adalah batu iman yang sudah kita dapatkan itu dijadikan pijakan kita untuk kita mengalami pengalaman iman selanjutnya. Dengan apa? Dengan kita kembali melakukan faktor-faktor yang mengembangkan iman. Demikian siklus tersebut berputar terus menerus dengan kehidupan kita, sehingga batu-batu iman yang kita kumpulkan akan menjadi banyak, sehingga apa? Pijakan kita di atas batu-batu iman tersebut menjadi teguh, menjadi kuat, sehingga kita tidak gampang jatuh. Itulah cara kita mengembangkan iman. Ya, kita akan melihat lebih lanjut. Nah, itulah batu-batu iman yang kita kumpulkan, susunlah itu menjadi batu-batu mesbah, sehingga apa? Batu-batu tersebut bisa menjadi pondasi, sehingga kita bisa berdiri kuat di atasnya. Pengalaman ini saya ambil dari kisah apa? Kisah bangsa Israel ketika dididik Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Ketika selesai mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka tumpuk itu batu, kemudian menjadi mesbah bakaran untuk Tuhan. Batu tersebut menjadi peringatan, menjadi tugu. Oh iya, disinilah saya pernah mengalami iman bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan dengan kuasanya menyeberangkan saya lewat sungai Yordan. Demikian juga dengan pengalaman Yakub. Ketika dia berada di Betel dan dia bertemu dengan Tuhan, dia dirikan di situ tugu batu. Supaya nanti kelak ketika saya kembali dari Mesopotamia dengan keluarga, istri, dan kekayaan saya, dan saya melewati daerah ini, saya ingat Tuhan, bahwa Tuhan pernah berkarya dengan saya di tempat ini. Berbicara tentang menyusun batu iman bukanlah sesuatu langkah yang sangat sulit, tidak, sangat gampang. Saya akan mencoba memberikan kesaksian dari kehidupan saya. Sangat sederhana. Kami sekeluarga sering bepergian ke luar kota, dan kami membiasakan sejak dari awal, sejak anak-anak saya kecil, ketika kami ada di dalam mobil dan mau berangkat, kami selalu berdoa. Tuhan, kami mau pergi ke tempat X, Tuhan tuntun langkah kami. Tuhan sertai bersama dengan mobil yang kami tunggang. Saat itu perjalanan dari Semarang menuju ke Parakan. Ya, kita melewati tol, melewati jalan lingkar Ambarawa. Malam-malam itu, ya. Sebelumnya kami sudah berdoa. Ketika kami mengendarai mobil di jalan lingkar Ambarawa, saat itu malam hari dan saya memegang kendali, jalan terlihat sepi sehingga kami agak cepat. Tiba-tiba kurang lebih sekitar jarak 10 meter di depan itu ada kucing yang lewat. Tapi kucing ini kelihatannya bingung. Dia tidak menyeberang, tapi dia tidak juga kembali. Dan spontan istri saya yang duduk di samping saya mengatakan, "Pak, kucing berhenti, stop." Wah, saya secara spontan akan menginjak rem dan mobil kami berbunyi cit. Tujuannya untuk menghindari kucing.
Tetapi saya mendengar mobil di belakang saya juga sama, cit, karena kami mengerem mendadak. Saya cuma berpikir, Tuhan tolong. Saya cuma berpikir sebentar lagi mobil saya ketabrak nih. Ternyata tidak. Itu pengalaman yang sederhana. Hanya menghindari kucing lewat, tapi kemudian kita merefleksi, kita lanjutkan perjalanan dan merefleksi. Disitulah pentingnya doa. Disitulah pentingnya kita beriman kepada Tuhan ketika kita memulai perjalanan kita, bahwa Tuhan akan menuntun kita sampai ke tempat dengan selamat. Dan puji Tuhan, mobil kami tidak ketabrak. Padahal yang di belakang mungkin sudah panas hati melihat kenapa kami mengerem mendadak, hanya karena menghindari kucing. Pengalaman sederhana. Jadikanlah itu menjadi batu iman. Oh ya, untuk menghindari kucing saja Tuhan masih menolong kita, sehingga mobil kita tidak perlu ditabrak, sehingga kita tidak perlu repot-repot masukkan ke bengkel dan mengeluarkan uang untuk itu, dan tidak perlu repot-repot kita beradu dengan mobil yang menabrak kita. Itu pengalaman yang sederhana. Ada juga pengalaman yang lebih kompleks, sama berkaitan dengan masalah perjalanan juga. Waktu itu anak-anak kami masih kecil, sekitar tahun 2008. Waktu itu ada simposium di Surabaya. Saya ajak keluarga semua ikut, menginap di hotel dan sebagainya. Kemudian dari Surabaya kita kembali ke Semarang, karena itu waktu itu base camp kita ada di Semarang. Dan kita naik kereta. Saat itu saya masih ingat kereta yang kami tunggangi adalah kereta Gumarang, jurusan Surabaya Semarang, ya. Dan saya masih ingat gerbong yang saya naiki adalah gerbong nomor 1. Dan biasa kami berempat ditambah 1 pembantu di dalam kereta, kita berdoa terlebih dahulu, memohon perlindungan Tuhan. Oke, perjalanan kita nikmati hampir menjelang sampai Semarang, kurang lebih di daerah Gubuk, ya. Waktu itu kita semua tertidur lelap. Kemudian tiba-tiba terdengar suara gerujak. Waktu itu saya tersadar. Kemudian ada sesuatu yang beres. Kemudian ketika saya dalam kondisi memejamkan mata, saya teriak, Yesus tolong. Kemudian suara tersebut kemudian tidak ada lagi, tetapi kemudian kereta berhenti. Dan kemudian kita mendapatkan informasi bahwa gerbong 8, 9, 10 guling. Kami tidak tahu, dan kami semua disuruh turun di tengah-tengah sawah untuk menunggu jemputan dari Semarang, karena sudah dekat dengan Semarang. Kami tidak tahu ada kejadian apa, kami tidak tahu. Kemudian singkat cerita kami kembali ke Semarang menggunakan gerbong asal-asalan. Kemudian besok paginya kami melihat di dalam surat kabar bahwa ada kecelakaan kereta api Gumarang yang kami naiki, dan ternyata ada orang yang mensabotase, memotong rel sepanjang 5 meter. Bisa dibayangkan, rel kereta api dipotong sepanjang 5 meter. Artinya apa? Bahwa kereta api tersebut dari gerbong 1 yang kami naiki sampai dengan gerbong yang ke-7 sempat rodanya itu melayang di udara. Dan puji Tuhan bisa masuk kembali ke dalam rel. Dipotong 5 meter. Dari situ kemudian saya menjadikan ini batu iman. Inilah pertolongan Tuhan. Saya mengingat kembali Mazmur 127 ayat 2. Sebab ia mengasihi orang yang dicintainya pada saat tidur. Betul, saat itu kita sedang tidur. Dan ketika saya bilang, Yesus tolong, sebenarnya kami sudah selamat. Kami tidak merasakan dan tidak tahu bagaimana roda gerbong kami itu melayang di udara karena dipotong relnya 5 meter. Itu pengalaman yang kedua. Pengalaman yang ketiga, ini betul-betul dahsyat, ya, mungkin supranatural. Waktu itu saya mengadakan
persekutuan dan PA di rumah sakit. Pada waktu itu saya masih menjadi residen ya, untuk belajar spesialis. Dan saya mengajak teman-teman saya. Kita sudah janjian jam 1 kita menggunakan gedung pertemuan GKI Giri Format Semarang. Ya, karena itu yang dekat dengan rumah sakit. Jam 12 saya sudah standby di ruang pertemuan tersebut. Dan apa yang terjadi? Hujan lebat luar biasa dengan angin yang sangat kencang. Dan di situ saya sendirian menyiapkan tempat dan tiba-tiba lampu mati. Kemudian saya coba berpikir, Tuhan, ini saya sendirian. Hujan sedemikian lebat. Kira-kira teman-teman saya akan datang enggak ya? Dan di situ saya mencoba untuk beriman kepada Tuhan. Saya teringat dengan kata-kata Tuhan Yesus, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung ini. Saya mencoba beriman, Tuhan, saya beriman, saya yakin, saya mempunyai pengharapan. Saya beriman dengan dasar firman Tuhan yang mengatakan bahwa bila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Saya beriman Tuhan, hujan akan berhenti jam 1. Saya akan beriman Tuhan, angin akan berhenti jam 1. Dan saya yakin Tuhan, lampu akan menyala. Dan saya yakin Tuhan, teman-teman saya akan datang dan harapan saya terpenuhi. Hari itu kita bisa PA bersama. Saya tunggu 1 jam. Jam 1 kurang 10, hujan masih sedemikian besar, angin masih demikian keras, lampu mati. Kemudian saya berdiri di depan pintu, saya melihat, tidak apa-apa, ini masih 10 menit, Tuhan masih bisa menghentikan hujan dan badai dalam waktu 10 menit. Saya tunggu aja. Kurang 5 menit, masih kondisinya sama. Tetapi 5 menit terakhir, hujan mulai berhenti, angin mulai berhenti, dan sama sekali jam 1 tepat terang benderang. Kemudian saya bersyukur, Tuhan, terima kasih saya diizinkan mengalami mujizat semacam ini. Tepat jam 1. Kemudian saya kembali duduk. Ketika saya meletakkan bokong saya di tempat duduk, lampu nyala. Plek. Tidak lama kemudian saya mendengar teman saya pada berdatang. Itulah iman. Berani mengalami iman semacam ini. Dan itu saya jadikan batu iman yang sangat besar. Karena saya mengalami mujizat yang luar biasa, bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Hujan badai pun tunduk tepat pada waktunya, jam 1 tepat berhenti semua. Dan lampu menyala. Saya mengharapkan remaja di sini semua mengalami hal seperti itu. Jangan berpikir yang spektakuler. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Kamu bangun dengan batu-batu iman. Susunlah sehingga kamu bisa berdiri tegak. Setiap hari adalah pengalaman. Setiap hari adalah kesempatan kamu untuk mempraktekkan iman. Setiap hari kamu siapkan waktu untuk mengumpulkan batu-batu iman dan nikmatilah Tuhan dengan kehidupan. Kita lanjutkan. Nah, inilah tantangan iman. Saya akan buka mengenai slide yang terakhir ini. Tadi kita sudah melihat slide ini di slide yang pertama. Jadi di situ ada seorang bayi yang masih kecil di dalam asuhan tangan seorang ibu. Dan di sebelah kanan adalah seorang yang usianya lanjut dan kelihatannya sedang disalib dengan posisi salibnya berbentuk X. Ada yang tahu siapakah tokoh ini? Tokoh yang simbolnya berbentuk salib X. Dia adalah Rasul Andreas. Saya cuma berpikir begini, andaikan bayi ini adalah Andreas yang masih kecil,
dia berada di dalam genggaman tangan ibunya. Dia merasa nyaman, secara hati nurani dia merasa nyaman, dan dia mempercayakan iman dia kepada ibunya, bahwa ibunya akan mengasuh dia, menolong dia, memberi makan dia dengan penuh kasih. Disitulah iman. Iman yang masih awal, yang masih mula-mula, ditunjukkan oleh seorang bayi yang beriman kepada ibunya, bahwa ibu saya adalah ibu yang mengasihi saya. Ketika saya ada di dalam dekapannya, saya tidak akan menangis, saya akan merasa nyaman, saya tidak akan kelaparan, karena dia siap memberikan saya makanan. Di dalam pertumbuhan selanjutnya, sampai dengan akhir kita melihat Andreas sebagai Rasul Kristus Yesus mati dengan cara disalib, dengan bentuk salib berupa X. Nah, sekarang kita melihat dari bayi Andreas sampai lansia Andreas dengan mati seperti itu, apa yang terjadi proses di antaranya? Inilah yang akan kita perlu pikirkan bersama. Slide yang ke-19 akan menjawab bahwa proses di antaranya adalah Andreas dengan tekun membangun batu-batu iman dengan pengalaman kehidupannya, terlebih ketika dia dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menjadi pengikutnya. Dia melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat, bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus membimbing dia, bagaimana Yesus menolong dia. Semuanya dijadikan iman, batu-batu iman, sehingga dia teguh berdiri, sehingga kelak ketika dia harus diperhadapkan kepada kematian, karena dia tidak mau menyangkal Yesus Kristus, dia siap. Tantangan yang sangat hebat tentang iman kita adalah nyawa kita. Pikirkan ini oleh para remaja. Kita akan bergerak menuju ke masa depan, dan kita tahu di masa depan ada antikris akan berkuasa. Dan kita melihat semua sistem sudah mulai mengarah ke sana, menjadi satu sistem. Dan antikris adalah orang yang memegang semua sistem yang mengendalikan dunia, sehingga dengan gampang dia mengontrol orang di seluruh dunia. Kita mau tahu perubahan-perubahan sistem tersebut? Kita lewat jalan tol. Dulu orang yang di gerbang tol adalah orang yang menerima uang kita. Sekarang sudah tidak ada orang itu. Yang ada adalah kartu tol. Itu adalah perubahan sistem. Ya. Dulu Anda kalau mau beli makanan, Anda harus berjalan ke warung. Sekarang tidak, pakai sistem Grab online. Ya kan? Semuanya sudah mengarah ke sistem, sehingga orang yang berkuasa di dunia kelak adalah orang yang memegang sistem tersebut. Dan kita sudah menuju ke sana. Dan apa yang terjadi ketika antikris berkuasa? Kita dipaksa untuk menyangkal Yesus Kristus, kalau tidak mati. Berani kita seperti Andreas? Dalam hal ini iman sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak mulai melatih dari sekarang, kita tidak menyusun batu-batu iman dari sekarang, kita akan menjadi orang yang menyangkal Yesus. Dan apa akibatnya? Kita akan masuk ke dalam neraka selamanya. Tapi kalau kita mempertahankan iman kita, kita harus siap mati dengan cara disiksa. Siap kita? Pikirkan, itu akan terjadi. Dan tidak lama lagi akan terjadi. Kalau kita tidak mulai dari sekarang mempersiapkan semuanya itu, mempersiapkan batu-batu iman kita dari peristiwa yang sederhana sampai ke peristiwa yang kompleks dan supranatural, kita bisa kandas. Kita menjadi orang yang murtad nantinya. Semoga kita tidak mengalami hal sedemikian. Karena itu marilah kita tekun mengembangkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, para remaja sekalian, kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama sekali lagi tundukkan kepala untuk kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, kami hari ini boleh mendapatkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman sebagai remaja-remaja-Mu yang militan di hadapan Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan menyertai kami, para remaja-Mu yang saat ini di dalam masa-masa pandemi COVID-19, biarlah Tuhan menjagai kesehatan kami semua. Tuhan menghindarkan kami dari penyebaran wabah ini, dan kami memohon supaya Tuhan menguatkan dan menyehatkan kami. Sehingga di tengah-tengah masa pandemi ini, kami tetap boleh beraktivitas dengan selamat dalam perlindungan Tuhan, dan juga kami tetap bisa melakukan tugas panggilan kami, baik sebagai pelajar maupun sebagai pelayan-Mu di gereja ini. Kami menyerahkan segenap kepengurusan Komisi Remaja ke dalam tangan Tuhan, supaya tetap bisa menjalankan program-program yang sudah disusunnya dengan sebaik-baiknya dan tetap melakukan pelayanan dengan tekun. Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua, supaya kami boleh saling bahu-membahu melakukan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan di dalam pelayanan kami di gereja-Mu ini. Kami terus berdoa dengan pandemi COVID di negara kami, yang angka kematiannya semakin lama semakin meningkat, penyebarannya semakin dahsyat. Kiranya Tuhan terus menolong melalui pemerintah bangsa dan negara kami, supaya boleh mengantisipasi semuanya itu dengan baik. Tuhan bekerja melalui dokter, para medis, supaya mereka juga boleh diberikan kemampuan, diberikan penjagaan yang daripada Tuhan, melayani mereka yang sakit dan mengupayakan untuk kesehatan dan kesembuhan mereka. Tuhan juga terus bekerja melalui program-program pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, supaya bisa menekan melonjaknya angka pandemi COVID ini. Juga Tuhan terus bekerja melalui pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah, juga dengan lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap masyarakat, untuk bisa saling bahu-membahu, saling dukung dalam masa-masa sulit dengan pandemi COVID ini, supaya perekonomian, kehidupan bangsa dan negara ini boleh tetap terpelihara, sehingga tidak semakin banyak korban yang dirugikan karena pandemi COVID ini. Kami menyerahkan ke dalam penyertaan Tuhan, juga dengan gereja-Mu, supaya Tuhan juga terus menolong di dalam melakukan ibadah-ibadah online, supaya boleh berjalan dengan baik, dan jemaat-jemaat Tuhan pun juga boleh menikmati firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dan sebentar di bulan Agustus yang akan datang akan mulai dilakukan ibadah secara bertahap di gedung gereja ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai, supaya mereka yang datang ke ibadah ini pun juga boleh menikmati kembali firman Tuhan, menikmati kembali persekutuan, tetapi tetap waspada dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti yang sudah disiapkan. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Kami mau pasrahkan hidup kami selanjutnya ke dalam kuasa kasih-Mu. Jadikanlah kami menjadi berkat buat bangsa dan negara ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.